Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz-Ustadzah yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangkaian agendanya guru penggerak kita Ustadz Nawalul Afton. Sebelum itu marilah kita haturkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan bisa berkumpul melaksanakan kesempatan-kesempatan yang baik ini dengan agenda-agenda yang luar biasa ini. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah supaya acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Nah, acara diseminasi budaya positif ini adalah rangkaian agenda guru penggerak SD Nobel Banin ini, yakni Ustadz Nawalul Afton. Nah, di sini budaya positif mungkin nanti yang akan disampaikan sama Ustadz Nawalul Afton ini adalah bagaimana nilai-nilai yang akan dikembangkan untuk peserta didik kita. Kita sebagai guru memang tugas kita adalah membimbing dan mendampingi anak-anak supaya bisa bersosialisasi atau menanamkan nilai-nilai yang positif dalam kesehariannya mereka. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Nawalul Afton. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Badan Badan Lamongan, Bapak Muhammad Zaim Fahmi, Sugeng Rawuh Pak Zaim. Untuk Ustadz-Ustadzah semuanya, mulai dari Ustadzah Putri, Ustadzah Yuyun, Ustadzah Seha, Ustadz Bilal, Ustadzah Mohaya, Ustadzah Ariza, Ustadzah Aini, Ustadzah Sofi, dan Ustadz Nafis. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini, meluangkan waktunya memenuhi undangan kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalian adalah guru yang sangat luar biasa, bukan biasa di luar. Baik ya, untuk Ustadz-Ustadzah, sebelum kita awali kegiatan diseminasi budaya positif ini, untuk pertama marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat bermuajahah, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian atau acara diseminasi budaya positif, yaitu pemaparan tentang budaya-budaya positif di sekolah merupakan rangkaian atau agenda dari pendidikan guru penggerak yang saya lakukan selama 6 bulan ini. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semuanya paham akan budaya positif. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua telah menjadi umat yang mendapat syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz-Ustadzah yang sangat kami hormati, sebelum kita masuk pada diseminasi budaya positif ini, saya mau ajak Ustadz-Ustadzah untuk bernyanyi dan bermain terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Sebelumnya kita bernyanyi dulu tentang pelajar Pancasila, yang liriknya seperti lagu becak-becak itu. Paham ya? Bisa ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, gitu ya, sambil tepuk tangan biar suasana kita cair, nggak tegang ya, nggak tegang. Ini kayaknya kok tau tegang habis ujian padahal ya menunggu siswa itu kok tegang ya. Kita menyanyi terlebih dahulu bersama-sama sambil bertepuk tangan bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada
yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi itu 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sangat semangat, sangat luar biasa. Setelah bernyanyi, saya mau ajak kalian bermain untuk melatih kefokusan ustadz-ustadzah semuanya. Saya punya permainan, yaitu melanjutkan kata yang diawali dengan huruf pada akhirnya. Contoh, Ustadzah Yuyun, ini temanya negara. Sebutkan salah satu nama negara, kemudian untuk menunjuk seseorang untuk melanjutkan nama negara sesuai dengan huruf terakhir. Contoh, Ustadzah Yuyun, Indonesia. Kemudian nunjuk Ustadzah Riza, Indonesia. Amerika. Ustadzah Riza nunjuk mana? Ustadzah Sofi, Australia. Kok terus ya? Ya pokoknya itu ya. Jadi harus menyebutkan nama negara pada huruf akhirnya. Oke ya. Nanti saya tunjuk satu, kemudian ustadzah menunjuk. Terserah mau siapa. Yang penting jangan 2 kali, biar merata. Ya. Kalau sudah nanti kembali lagi. Kalau sudah semuanya kembali lagi. Jangan nunjuk Bapak Zaim, Ibu nomor Pak Zaim. Pak Zaim nunjuk siapa? Gitu ya. Bisa ya? Oke. Baik, untuk tema kali ini tentang yaitu buah-buahan. Ustadzah Siha, mangga. Ustadzah Sofi, anggur. Ustadzah Putri, rambutan. Ustadzah Haya, mangga. terus? Iya terus? Ustadzah Gazyu, apel. Ustadzah Nafis, Manggis sebelah. Gak konsentrasi. Apel kok bisa tembus manggis ya. Apel kok tembus manggis. Kurang konsentrasi ya, kita ulangi lagi. Tema buah-buahan. Ustadz Bilal. Durian. Tanjain. Durian Pak. Nanas. Nanas. Siapa Pak? Tolong tunjuk. Pak Nafis. Mangga. Semangka. Ustadzah Yuyun. Ustadzah Yuyun. anggur. Ustadzah Putri, rambutan. Terus Ustadzah Aini, nangka. nangka. Siapa tunjuk? Bilang aja nggak apa-apa. Ustadzah Riza. Alpukat. Alpukat. Ustadzah Sofi, Ayo Bang. Ayo Bang. Buatin ngomong. Otin, oke. Ustadzah Haya. Nangka wis, nanas wis. Ayo liyane. Ayo. Gak boleh mengulang yang tadi ya, kecuali pada sesi baru. 1, 2, 3. Oke. Nah, berarti yang Bapak Ibu ketahui buat yang depannya huruf N itu hanya nangka dan nanas. Padahal ada lagi nyokma, terus melon, terus juga yang lainnya. Lagi nama binatang. Ustadzah Sofi. tupai.
tupai, Ikan. ikan, nusa, hah? Dia nyampe, hah? En, ono en, ayo en cepet, en, ayo konsentrasi en, cepet, en apa us? Duh, naga, wes langsung tunjuk. Nafis. Aku biadab. Ayam. Tunjuk siapa? Semua. Ustazah Naya. Macan. Lagi. Besar dia. Naga sudah. Nuri. Pak Zain. Ikan sudah Pak. Iu ya. Iguana. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Jadi itu dalam suatu rangkaian nama binatang kita bisa menyebutkan beberapa nama nama binatang tadi, tapi runtut sesuai dengan huruf-huruf yang sudah disediakan. Nah, itu nanti berhubungan dengan apa yang saya sampaikan tentang budaya positif. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita masuk pada acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif, yaitu apa yang pernah saya belajar, apa yang saya kerjakan, apa pengalaman tentang saya, ini saya informasikan kepada semuanya, pada masyarakat yang luas. Itu arti dari diseminasi. Kemudian di sini ada kata-kata budaya dan positif. Budaya adalah suatu kebiasaan, suatu hal-hal yang dilakukan pada seseorang setiap harinya. Itu bisa dikatakan dengan budaya. Kemudian positif adalah suatu hal yang baik, lawan kata dari negatif. Diseminasi budaya positif. Kemudian di sini saya mau memperkenalkan diri yang belum kenal dengan saya. Nah, ini nama saya, yaitu Muhammad Nawalul Afton dari SD Indo Badan Lamongan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 kelas 093A. Untuk ustadz-ustadzah yang lain yang belum pernah mengikuti guru penggerak, masih ada angkatan 13. Angkatan 13 yaitu angkatan yang terakhir untuk program guru penggerak di Indonesia ini. Masih ada kesempatan, monggo untuk mengikuti program guru penggerak. Selanjutnya data diri saya sudah, kemudian kita masuk kepada materinya tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau yang dilakukan oleh murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita sebagai seorang guru atau seorang pengajar, budaya positif sangatlah penting di sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Sesuai yang kita nyanyikan tadi, yaitu ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Ini merupakan definisi dari budaya positif. Selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif ini, kita harus mengetahui konsep utamanya. Ada 7 konsep untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan ke-7 konsep ini harus kita lakukan, ya, karena saling berhubungan, saling keterkaitan antara konsep yang satu dan sampai dengan konsep yang 7. Sesuai dengan permainan kita tadi, menyebutkan nama buah-buahan. Konsepnya yaitu menyebutkan nama buah-buahan, apel, kemudian
berkaitan apel, lemon, lemon N, nangka, nangka A, anggur, anggur R, rambutan. Dan itu merupakan dalam satu wadah, yaitu nama buah-buahan. Satu wadah budaya positif ini, ketujuh konsep ini harus kita lakukan karena saling keterkaitan. Yang pertama yaitu konsep menciptakan sikap disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif. Yang kedua, menentukan nilai kebajikan universal dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang ketiga, merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang keempat, mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, mengetahui 3 macam teori motivasi, yaitu hukuman, penghargaan, dan intrinsik. Yang keenam, mengetahui 5 posisi kontrol. Dan yang ketujuh, menerapkan segitiga restitusi. Nah, ketujuh ini kita akan bahas bersama-sama tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu menciptakan sikap disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Kita sangat familiar sekali dengan kata-kata disiplin. Apa sih disiplin? Dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini disiplin saja, bukan disiplin positif. Disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misal seseorang atau murid kita berangkat jam 7 pagi. Karena apa? Karena ada peraturan sekolah. Karena dari Bapak Kepala Sekolah menyuruh siswa harus berangkat masuk ke sekolah ini paling lambat jam 7. Ketika seseorang murid melaksanakan seperti itu, maka dia disebut juga dengan disiplin sesuai dengan peraturan. Nah, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, berarti kita melakukan karena ada peraturan. Jadi ketika kita mengatakan disiplin. Tapi kalau disiplin positif, yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dengan mengacu pada nilai kebajikan universal yang timbul secara intrinsik. Seorang murid akan berangkat ke sekolah sekurang-kurangnya tidak sampai jam 7 karena dirinya yakin bahwasanya jam 7 adalah waktu yang tepat untuk belajar. Jadi sebelum jam 7 dia sudah berada di sekolah. Itu adalah hal yang timbul dari dalam diri sendiri secara intrinsik. Nah, ini maksud dari intrinsik adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang lahir dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah, tanpa ada aturan. Yaitu sesuatu yang dilakukan adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan secara universal, secara umum. Bukan karena ekstrinsik. Ekstrinsik itu aturan sekolah, kemudian apalagi tata tertib dan juga yang lainnya, ini ekstrinsik. Aku tak budal jam 6:30, aku wedi di sini nih Pak Nafis mau nek budal jam 7. Nah, ini adalah suatu peraturan yang secara ekstrinsik, yaitu timbul dari orang lain. Ini sikap disiplin positif. Kita harus menciptakan itu, menanamkan itu pada siswa-siswi kita. Menentukan yang kedua, menentukan nilai kebajikan universal. Meyakini bersama siswa tentang nilai kebajikan yang telah disepakati sebagai keyakinan kelas. Kita harus menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang harus ditanamkan pada siswa kita dan diyakini oleh siswa kita secara bersama atau disepakati. Nilai-nilai kebajikan universal saya contohkan di sini. Ada nilai kebajikan jujur, tanggung jawab, peduli, santun, religius, dan banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Ini harus kita tanamkan pada diri siswa, karena dan tidak hanya kita tanamkan, harus diyakini oleh siswa tersebut. Saya yakin saya orang jujur. Saya yakin saya orang yang bertanggung jawab. Saya yakin saya orang yang peduli. Nah, ini kita yakinkan kepada siswa tentang
nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, untuk mewujudkan konsep budaya positif, nah ini tadi saya menyinggung tentang yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan atau kesepakatan kelas saja? Saya mau tanya pada Ustazah ini. Sebelum atau mengawali awal tahun pembelajaran, Ustazah membuat peraturan kelas apa membuat keyakinan kelas? Peraturan. Dua-duanya. Ada yang buat dua-duanya, peraturan atau kesepakatan, ada yang membuat keyakinan dan kesepakatan. Mengapa kok tidak keyakinan saja yang kita buat? Mengapa? Ini saya arahkan kepada keyakinan kelas. Satu, ini mau saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan untuk memakai helm ketika berkendara atau naik motor? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita disuruh naik motor? Disuruh pakai helm kalau naik motor. Ada yang bisa jawab? Ya Pak. Agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Ada lagi, kenapa kita pakai helm? Untuk mengamankan diri. Ada lagi, supaya kita tidak kena tilang. Nah, ini alasan-alasan tersebut. Nah, dari sini kita harus punya keyakinan. Kenapa kok kita memakai helm? Kita harus yakin, oh naik motor itu banyak hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Agar selamat, saya akan memakai helm. Selamat dari apa? Selamat dari ditilang polisi, itu mau dari Ustazah Putri. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan atau jatuh atau apapun. Nah, yang kita yakini adalah keselamatan, bukan aturan. Gawe helm, gawe helm ditilang polisi. Nah, itu merupakan sesuatu yang timbul secara ekstrinsik dari luar. Kalau dalam diri kita, aku tak gawe helm ya, nek ana apa-apa nek tiba insyaallah aman. Nek ana polisi ditilang juga aman karena saya sudah memakai hal yang lengkap. Nah, ini keyakinan tentang keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa pada pandemi COVID-19 kita memiliki aturan memakai masker dan mencuci tangan? Tidak mudah tertular virus tersebut oleh yang lain. Karena yakin kalau misalnya pakai masker dan cuci tangan kita jadi aman. Nah, merasa aman. Kita yakin bahwasanya untuk aman dari pandemi ini kita memakai masker agar atau menjaga kesehatan. Katanya Ustazah agar tidak tertular berarti menjaga kesehatan. Di sini tidak ada aturan kita memakai masker agar tidak ditangkap oleh Satgas Covid. Nah, kan itu ada aturan tersebut. Kalau kita tidak memakai masker didenda sekian, kalau tidak pakai masker dihukum begini. Nah, kita harus meyakini dalam diri kita untuk menjaga kesehatan diri kita, yaitu memakai masker dan mencuci tangan. Nah, ini jadi keyakinan kelaslah yang lebih baik ketimbang peraturan atau kesepakatan kelas. Perbedaannya, nah ini kita harus merubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Selama ini Ustazah membuat peraturan kelas, hadir di kelas tepat waktu, mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Kemudian semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruangan kelas dan menjalankan jadwal piket. Nah, ini kan peraturan-peraturan kelas. Bagaimana kalau kita rubah seperti ini keyakinan kelas? Dari sifat religius, ibadah dan doa modal awal kebaikan. Jadi kita juga disuruh untuk ibadah, berdoa mengawali ujian, mengawali belajar, berdoa untuk mengakhiri belajar. Kemudian disiplin untuk menuju kesuksesan. Ini dalam artian hadir tepat waktu, disiplin pakaian, atau disiplin apapun. Nah, jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak. Biasanya peraturannya tidak boleh berbohong.
Ujian harus dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Nah itu kan peraturan. Tapi kalau kita buat keyakinan yang kita tanamkan dalam siswa, jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak. Hormat kepada guru, sayang kepada teman, saling menghormati, saling menyayangi. Kalau oleh tukaran sesama teman tidak boleh bertengkar. Kemudian ketika guru masuk harus hormat, ya, harus hormat. Ketika guru menjelaskan pembelajaran semuanya tidak boleh berbicara, itu kan sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan, hormat pada guru, sayang pada teman. Peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan. Ketika seseorang atau teman kita mengalami sakit, hendaknya untuk ditolong. Ketika kelas kita kotor, hendaknya untuk dibersihkan. Itu kan peraturan. Tapi kalau keyakinan, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan. Ini sudah masuk ini. Semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruangan kelas dan menjalankan jadwal piket. Ini peraturan. Tapi kalau keyakinan seperti ini. Nah, kenapa kok kita memilih keyakinan? Kok tidak kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Karena keyakinan ini memiliki artikulasi yang sangat luas sekali. Nah, keyakinan kelas, kalimatnya lebih abstrak dari peraturan kelas. Peduli terhadap lingkungan. Ketika kalau kita buat peraturan kelas, semua siswa harus membersihkan ruangan kelasnya masing-masing sesuai jadwal piket. Berarti dia diperintah untuk membersihkan kelasnya saja, luar kelasnya, lingkungan sekolah. Nah, apakah tidak tanggung jawab untuk semua warga sekolah? Nah, ini berupa pernyataan universal, pernyataan yang mudah dipahami oleh semua murid, gampang dipahami, gampang dibaca. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Ketika kita buat keyakinan harus membuat dalam bentuk positif, tidak boleh dalam bentuk negatif. Tidak boleh berbohong, itu kan kalimat negatif. Harus dibentuk dalam kalimat positif. Kalimatnya sedikit sehingga mudah diingat. Peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan. Berbeda lagi tadi peraturan kelas. Semua siswa bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya sesuai dengan jadwal piketnya masing-masing. Duh, iku apal kamu muridnya iku nek koyo ngono. Nah, makanya dibuat menjadi keyakinan kelas, kalimatnya lebih sedikit sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas memiliki artikulasi yang sangat luas, artinya sangat banyak sekali. Jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak. Kepada siapa saja? Ya ke semuanya. Tidak sesuai peraturan kelas. Jujur berkata terhadap teman-temannya. Kemudian jujur dalam bertindak ketika melaksanakan ujian. Apakah tindakan yang lain tidak boleh, tidak perlu untuk kejujuran, pasti perlu untuk kejujuran. Inilah kelebihan dari keyakinan kelas. Selanjutnya, yang nomor 3 untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yaitu merubah paradigma stimulus respon kepada siswa menjadi teori kontrol. Ini saya mau minta tolong pada ustadz-ustadzah dulu. Ustadz-ustadzah punya sesuatu yang digenggam tangannya. Kalau digenggam tangannya, ustadz-ustadzah semuanya tangan kanan menggenggam. Di dalam genggaman ustadz-ustadzah ini ada di dalamnya sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Nomor PIN ATM bisa, kemudian cincin yang harganya mahal bisa, ya. Kemudian ada seseorang yang merayu kepada ustadz-ustadzah ingin membuka kepalan tangan ustadz-ustadzah. Apa yang ustadz-ustadzah lakukan? Mempertahankan atau membukanya? Mempertahankan. Dilihat dari yang minta. Kalau gini Pak Zaim, dengan menggenggam ini adalah barang yang sangat berharga sekali. Tidak boleh orang tahu. Ya. Kemudian saya beri iPhone Pak Zaim. Pak Zaim,
saya beri iPhone tapi dengan buka tangan ini. Nah, dari Pak Zaim berikut, oke, yus Pak iPhone HP ya. Nah, apa yang dapat kita ambil dari situ? Kita yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Saya tidak mau membuka ini untuk semuanya. Saya tidak mau beritahu karena ini adalah hal yang sangat penting bagi kalian, bagi saya sendiri. Nah, ini merubah hal tersebut kepada siswa karena siswa adalah yang memiliki kontrol dirinya. Stimulus respon, stimulus yaitu rangsangan dan tanggapan. Merubahnya realitas kebutuhan atau kebutuhan kita sama dalam stimulus respon. Kita belajar, siswa juga belajar, tapi dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Siswa itu maunya bermain, tapi kita suruh untuk belajar. Stimulus respon, semua orang melihat yang sama, bahwasanya belajar matematika itu baik untuk kamu nak. Padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Oke ya, paham ya? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, nek matematika pinter, meni iso sukses, itu pandangan kita. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka memiliki pandangan yang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bukan, dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun perilaku yang benar ataupun yang salah, mereka melakukan hal seperti itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti kepalan tangan tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pak bilang, tolong ya dibersihkan lantai 3 dari atas, kemudian setelah itu lantai 2. Ya, lantai 2 kemudian lantai 1. Ya, nanti ya. Saya mau mengontrol Pak Bilal. Pak, saya ini mau punya acara panen udang, nggak bisa. Dia sendiri yang mengontrol. Oh iya Pak, bisa tapi nggak sekarang, tapi nanti atau besok lah. Dia sendiri yang mengontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dalam stimulus respon. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kalau kamu tidak suka matematika, saya kurangi nilai kamu. Nah, ini pemaksaan. Kemudian, kalau teori kontrol, kolaborasi. Terus, kalau kamu tidak suka matematika, pembelajaran apa yang kamu suka? Nah, ini kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru untuk menciptakan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Model berpikir menang dan kalah. Guru mesti menang, siswa mesti kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Saya contohkan, ada seorang siswa berjalan dalam mejanya temannya. Dia tidak sengaja menyenggol minuman temannya, sehingga minumannya jatuh dan membasahi lantai. Ketika motif atau stimulus respon, saya berangkat sebagai stimulus respon. Misal Bima namanya, Bima sekarang kamu telah menjatuhkan minuman temanmu, sekarang bersihkan. Padahal dia tidak mau yang begitu. Dia mau minta maaf dulu kepada temannya yang memiliki minuman, kemudian baru membersihkan. Nah, caranya bagaimana? Bima, kamu telah menjatuhkan minuman teman kamu. Kemudian apa yang kamu lakukan sekarang? Dia akan berpikir bagaimana dia membenahi diri untuk melakukan hal yang lebih baik. Tidak kita langsung, ayo bersihkan. Nah, itu merupakan rangsangan bagi kita. Responnya Bima, dia langsung membersihkan. Ini namanya stimulus respon. Paham ya? Oke. Ini cara kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, yang nomor 4, mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu satu-satu harus tahu 5 dasar kebutuhan manusia ini. Kalau salah satu 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, pasti melakukan hal-hal yang buruk, bisa melakukan hal-hal yang bagaimana caranya
dia memenuhi kebutuhannya. Nomor satu yaitu bertahan hidup. Pasti orang ingin bertahan hidup. Habis dia bisa makan, minum, atau menjaga kesehatan agar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seseorang pasti ingin bersosialisasi kepada yang lain, ingin dicintai, ingin diterima dalam suatu kelompok. Ini seseorang. Yang ketiga yaitu kebebasan. Semua orang ingin bebas, tidak tertekan atau tidak pokoknya tidak terkungkung lah dengan suatu hal. Yang ketiga yaitu kesenangan. Siapa sih yang gak ingin senang-senang? Ini dijak rekreasi wingi seneng kok. Nah, seperti itu. Ada kesenangan. Yang kelima yaitu penguasaan. Semua orang pasti ingin berkuasa dalam hal apapun yang dimilikinya. Kalau kelima kebutuhan dasar manusia ini salah satunya, kalau sudah semua terpenuhi, maka budaya positif secara disiplin positif yang secara intrinsik akan timbul sendiri untuk menciptakan budaya positif. Saya contohkan salah satu 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Ada siswa kesini berangkat dari sekolah, gak sarapan, wetenge lesu, gak disangoni sisa karo wong tuane. Dan siswa tersebut ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dengan caranya sendiri. Wis kok aku tak aman jaluk bekale kanca-kanca kowe tak pajeki situk-situk, soalnya aku lho wesu. Wis kok istirahat aku tak jaluki kanca duit agar kebutuhan saya untuk bertahan hidup bisa terpenuhi. Mereka akan melakukan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan. Tugasnya guru mengarahkan bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara yang baik. Mereka ini ingin memenuhi kebutuhannya, tapi caranya yang keliru. Tidak sarapan. Dan semisal Ustadz Bilal sebagai guru kelasnya, kamu kenapa kok lemes ini tidak sarapan Pak? Kenapa kamu kok meminta makanan teman-temanmu? Ya Pak, saya tadi tidak sarapan. Terus apakah untuk majeki lah istilahnya, majeki makanan-makanan teman kalian itu benar atau salah? Nah, Ustadz Bilal mengarahkan yang benar seperti ini. Kalau mau minta makanan pada teman-temannya, izin dahulu boleh atau tidak. Biasanya kan anak-anak rumah korupsi, apalagi sampai mencuri, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kasih sayang dan rasa diterima, ini juga kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, ingin bebas, kesenangan. Lapo sih kok anak ini kok sulit sekali dalam belajar matematika, mergo gak seneng. Kemudian kita cari kesenangan untuknya dalam pembelajaran matematika. Oh, hari ini senengannya nyanyi. Berarti pembelajaran matematika kalau tak nyanyi no enak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Pak lagunya dibagi das itu Pak. 1 atau 2. Ya. Oke ya, itu penguasaan. Dan juga itu semua orang ingin berkuasa, menguasai dirinya, menguasai orang lain. Ini pasti orang ini ingin memiliki kekuasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif yang kelima yaitu mengetahui 3 macam motivasi. Ada 3 macam motivasi untuk siswa. Bagaimana cara kita untuk memotivasi siswa? Yang pertama yaitu motivasi hukuman. Kita memotivasi siswa untuk belajar, melakukan tugas untuk menghindari hukuman. Mereka secara termotivasi karena kalau tidak dikerjakan tugasnya pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, dia mengerjakannya untuk menghindari hukuman. Yang kedua motivasi penghargaan, melakukan tugas untuk mendapatkan penghargaan. Ayo anak-anak, silakan tugas halaman 2 dikerjakan. Kalau sudah saya beri coklat. Kalau sudah saya akan beri permen. Kalau nilainya 100, coklatnya ada 2. Nah, ini
penghargaan, motivasi. Oh, boleh coklat rek, tambahan aku. Nah ini. Yang ketiga yaitu motivasi secara intrinsik atau menerapkan restitusi, meyakini, menghargai dan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Maka dari itu yang pertama saya kuatkan untuk masalah keyakinan kelas. Kita yakinkan kepada semua siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab. Karena kalau siswa bertanggung jawab akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah ini, ketika hal tersebut anak-anak dikerjakan halaman 2 ya, karena mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab. Tugasnya siswa adalah mengerjakan tugas dan juga yang lain-lain. Ini 3 macam motivasi. Kalau Ustadz biasanya motivasi kepada anak-anak yang 1, 2 atau 3? Ayo, jujur aja. Kadang 1, kadang 2, kadang 3. Nah ini untuk yang ideal, motivasi dalam budaya positif yaitu motivasi secara intrinsik. Secara intrinsik yaitu motivasi yang lahir sendiri dalam diri siswa dalam melahirkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Selanjutnya yaitu quotes, hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, kamu datang terlambat, sekarang kamu push up 10 kali. Ustaz Nafis, hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, hukuman. Nomor 2, kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis tugas PR kamu sebanyak 3 kali. Ustazah Muhayya, konsekuensi. 3, kamu telah menumpahkan minuman temanmu, sekarang kamu harus membersihkannya dan mengepel lantai. Ustazah Putri, konsekuensi. 4, kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, sekarang kamu lari mengelilingi lapangan 3 kali. Ustazah Yuyun, hukuman. 5, kamu telah berbicara kotor, sekarang bersihkan kamar mandi. Ustazah ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 5, konsekuensi. Kalau Ustazah Riza nomor 5, hukuman. Nah, nomor 1 yang betul yaitu hukuman. Nomor 2, konsekuensi. Nomor 3 yaitu konsekuensi. Nomor 4, hukuman. Nomor 5, hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini dilakukan seorang guru yang tidak ada kaitannya dengan apa yang dia kerjakan. Kamu datang terlambat, sekarang kamu push up 10 kali. Apa hubungannya datang terlambat dengan push up 10 kali? Kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis PR kamu sebanyak 3 kali. Ini ada keterkaitannya. Atau konsekuensi itu adalah sebuah kesepakatan yang disepakati bersama. Anak-anak, kita sepakati bersama ya, kalau yang tidak mengerjakan PR nanti menulis PR-nya 3 kali. Setuju? Setuju. Konsekuensinya dia tidak mengerjakan PR, kemudian menulis PR sebanyak 3 kali. Nah ini perbedaan hukuman atau konsekuensi. Yang senengannya ngehukum. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan tindakan siswa. Kamu telah, kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, sekarang kamu lari mengelilingi lapangan 3 kali. Yang ada hubungannya dengan tugasnya. Tugas yang menggarap mengerjakan tugas, yaitu hukumannya atau karena tidak mengerjakan tugas disuruh untuk lari lapangan 3 kali. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, karena sudah tahu tentang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita lanjutkan. Konsep disiplin identitas gagal. Kita mengkonsep sebuah bagaimana caranya anak ini bisa disiplin, tapi identitasnya gagal. Identitasnya gagal. Konsep tersebut adalah konsep yang gagal. Yaitu kita mau mengkonsep agar anak bisa disiplin dengan cara hukuman. Wis pokoknya ketika seseorang siswa tidak melaksanakan tata tertib, wis pokoknya hukuman. Apa yang diakibatkan dari hukuman tersebut? Menyakitkan,
pada diri siswa. Kemudian siswa tidak nyaman, dihukum terus, siswa nggak sekolah bareng. Kemudian murid merasa takut. Sifat dari hukuman adalah memaksa. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya. Ini dari hasil yang dilakukan ketika kita membuat konsep hukuman kepada siswa. Siswa akan merasa seperti ini, menyakitkan, gak nyaman belas. Aku gak mau enak diulang Pak Ahwa, dihukum terus. Pokoknya pembelajarannya mayai Pak Ahwa, gak tahu, gak melebu aku. Nah, karena takut akan hukuman. Kemudian identitas gagal lagi, yaitu sebuah penghargaan. Menimbulkan kesenjangan ketika kita melakukan konsep disiplin dengan penghargaan. Menimbulkan kesenjangan, mematikan kreativitas, dan merampas hak menghargai diri. Yang sudah mengerjakan dan dapat nilai 100 dapat coklat. Terus kabari anak-anak yang tidak mengerjakan atau sulit untuk mengerjakan sehingga oleh coklat piye. Nah ini kan ada kesenjangan sakno. Kemudian mematikan kreativitas. Oh saya bisa mengerjakan 10 menit saja sudah dapat coklat. Padahal dia bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Dia lebih bisa kreatif lagi. Karena sudah mendapatkan hadiah, kreativitasnya sudah sampai di situ. Kita hentikan kreativitas siswa. Kemudian merampas hak menghargai diri. Ketika seseorang memberikan suatu penghargaan, dia akan merampas kebahagiaan anak tersebut. Contoh di kelas 1, semisal ada siswa belajar sendiri tentang membaca. Dia lancar membacanya, seneng. Wah, aku bisa maca lancar, seneng. Ustazah Putri Moro, kamu sudah bisa baca. Wah, pintar sekali. Ini hadiah untuk kamu karena sudah bisa membaca. Kebahagiaannya Ustazah Putri rampas dengan sebuah coklat. Nah, dirampas hak kebahagiaannya. Nah, ini membuat nanti siswa ini kurang kreativitas dalam dirinya ini akan mati, tidak bisa berkembang lagi. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita membuat atau mengkonsep bagaimana anak-anak ini bisa memiliki sifat disiplin. Dan konsep ini adalah konsep yang sukses, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi stimulus respon, murid menghormati peraturan, tapi siswa atau murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Seperti anak yang menumpahkan minuman tadi Bima, dia sebenarnya merenungi kesalahan terlebih dahulu, meminta maaf, baru membersihkan lantainya. Tapi sama guru yang langsung disuruh untuk membersihkan. Nah ini penguatannya juga jangka pendek. Setelah itu ya lupa, kemudian bisa terulang lagi. Perlu monitoring. Oh Bima ini mari ngelogono minuman siswa atau koncone. Nah dirita ini pantau terus. Kemudian murid menghormati peraturan karena konsekuensi timbul dari sebuah kesepakatan bersama. Tapi kalau restitusi dengan identitas yang sukses, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Oh saya mau minta maaf dulu kepada teman saya ini, baru saya mau membersihkan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Oh ternyata saya bisa seperti ini. Saya mau minta maaf dulu, baru membersihkan. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol atau yang memegang bagaimana caranya dia bisa memperbaiki. Ini adalah identitas yang sukses. Kemudian pendekatan restitusi. Ini merupakan definisi baru atau istilah baru mungkin dari ustaz-ustaz tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka akan berproses untuk memperbaiki kesalahannya
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen, buku tahun 2004. Jadi siswa itu pasti memiliki ingin memperbaiki diri dari kesalahan, dan itu bisa timbul dari dirinya sendiri. Namanya restitusi. Ciri-ciri orang-orang yang menerapkan restitusi atau ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, menguatkan karakter, dan fokus pada solusi, bukan fokus pada permasalahan. Nah ini, fokuskan ketika ada permasalahan-permasalahan, jangan fokus pada permasalahannya, fokuskan pada solusinya. Ini pendekatan restitusi. Selanjutnya, yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasus atau studi kasus murid yang tidak mengerjakan PR. Kalau kita menerapkan konsep atau motivasi hukuman, maka akan melahirkan sesuatu seperti ini. Guru memerintahkan siswa lari keliling lapangan 10 kali. Hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut ketika kita menerapkan hukuman dalam sekolah kita. Kemudian kalau konsekuensi, karena kesepakatan bersama, guru memerintahkan ketika ada murid yang tidak mengerjakan PR, guru memerintahkan untuk mengerjakan PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi, merupakan konsep identitas sukses tadi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas ketika kita tidak mengerjakan PR. Keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh siswa tersebut. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Oh itu Pak, karena tadi malam saya begadang di pos ronda. Nah, kemudian guru akan bersama-sama membantu siswa menyelesaikan masalah. Masalahnya itu seperti itu karena tidurnya terlalu malam. Nah, bagaimana guru untuk membantu menyelesaikan masalah? Guru terbuka dan siswa menghargai dirinya dan orang lain. Dari ketiga konsep ini, menurut Ustadzah, konsep yang paling baik konsep yang mana? Kalau sabar restitusi ya. Ini kalau sabar ya restitusi. Kalau ingin tegas ya konsekuensi. Tapi tolong hindari namanya konsep hukuman atau penghargaan. Ini adalah konsep tentang identitas siswa menjadi gagal. Ini perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya tentang mengetahui 5 posisi kontrol. Ketika kita dihadapkan suatu masalah pada siswa, di manakah posisi kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Itu merupakan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kita lihat studi kasusnya. Ada 5 posisi kontrol. Studi kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita memposisikan diri sebagai posisi penghukum, maka apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Semisal ada anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, saya sebagai posisi penghukum. Yang saya lakukan kepada siswa tersebut yaitu mengatakan, patuhi aturan sekolah. Sekarang berdiri dengan 1 kaki di lapangan selama 20 menit. Penghukum itu biasanya mengatakan dengan nada yang keras, kemudian berwajah serem. Nah, ini biasanya posisi penghukum. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali saya harus beritahu kamu? Kalau saya ditegur kepala sekolah, kamu tidak kasihan sama saya, merasa bersalah. Biasanya ini
dikatakan atau berkata dengan halus dan selalu merasa bersalah. Mau Pak awal di sini Pak Zaid piye nah, sampean kok gak lengkap ini. Nah, ini merasa bersalah. Seorang guru malah merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah, kamu kan anak hebat. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, ini menganggap, nanti siswa menganggap guru tersebut adalah teman. Aku jadi Pak Awa anak hebat kok. Melakukan seperti ini tidak apa-apa, berarti Pak Awa koncoku ini. Karena mendukung. Kemudian pemantau ini biasanya dilakukan karena ada kesepakatan. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini sebuah kesepakatan. Ini nanti konsepnya konsep konsekuensi tadi. Dan posisi yang paling ideal yaitu posisi manajer. Kita tanya murid tersebut, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Mereka atau siswa akan berbicara sesuai dengan keinginannya. Keyakinan di kelas saya ada keyakinan yang namanya disiplin. Berarti saya tidak disiplin pada hari ini karena tidak memakai atribut lengkap. Terus kita arahkan, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Iya Pak, ya untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi ketika upacara bendera, mulai dari topi, kemudian dasi, sepatu, kaos kaki semuanya akan lengkap dan saya akan berjanji untuk melengkapi itu. Nah, ini akan timbul oleh siswanya sendiri. Guru hanya mengarahkan. Kamu ingin jadi seorang yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang pintar. Saya ingin pintar matematika, saya ingin. Nah, guru hanya mengarahkan. Posisi kontrol bagi kita yang paling ideal adalah seorang manajer. Karena seorang manajer kita hanya mengarahkan, siswanya lah yang berbuat, siswanya lah yang bertindak untuk merubah kesalahan, memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ketika kita memberi tindakan kepada siswa yang memiliki permasalahan, lebih mudah atau lebih gampang untuk menerapkan segitiga restitusi. Ini merupakan salah satu penerapan kita memberikan tindakan kepada siswa, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh, seorang tadi tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian dipanggil, saya panggil. Nah, saya panggil, kemudian saya tanya, kamu tahu kenapa saya panggil di kantor? Iya Pak, saya tahu. Kemudian saya ajak omong. Kamu adalah bukan satu-satunya orang atau siswa di sini yang pernah melakukan kesalahan. Banyak teman-teman kalian yang pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas siswa agar siswa tersebut tidak merasa bersalah. Distabilkan dulu identitasnya, diajak ngomong ngalor gitu. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa atribut sekolah kamu kok tidak lengkap? Kenapa? Iya Pak, karena tadi malam ibu saya belum sempat untuk mencuci topi saya. Topi saya kotor Pak di rumah kemarin. Kemudian dasi saya juga Pak, kemarin dipakai adik saya, tadi pagi dicari nggak temu. Nah, ini divalidasi tindakannya. Dia tidak memakai hal tersebut karena topi ini kotor, nggak sempat dicuci oleh ibunya. Nah, valid tindakannya salah sudah tahu. Ternyata itu alasannya. Kemudian kita tanyakan keyakinan dari hal tersebut. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Iya Pak, saya tidak disiplin.
tidak disiplin karena tidak memakai atribut lengkap. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk besoknya Pak, saya akan melakukan hal yang lebih baik lagi. Ketika upacara bendera, atribut yang saya pakai sudah lengkap. Nah, ini siswa sendiri yang berkata, guru hanya mengarahkan. Ini cara menerapkan segitiga restitusi untuk menindaki siswa-siswa yang memiliki permasalahan. Kemudian segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di sini. Studi kasus Fatur adalah siswa kelas 5A. Pada hari itu dia tidak mengerjakan PR karena tadi malam mengikuti majelis sholawatan. Nah, ini untuk videonya bisa disimak Ustadz-ustadzah. Video penerapan segitiga restitusi. Yang tidak mengerjakan PR. Kenapa? Punya sholawatan di mana? Di desa kamu sana. Jam berapa sholawatannya? Jam berapa? Sampai jam 12. Aku sudah senang sholawatan. Awak senang yang lagunya itu suku barok. Suku barok, kacau ilah ilu. Bisa tapi enggak dengan aku. Nah, senang. Aku sudah senang sholawatan. Tidak mendapatkan amalan penting membaca sholawatan. Tapi dari kamu malam menjadi sholawatan ada kewajiban yang tidak kalian laksanakan. Apa itu kewajibannya? Mengerjakan PR. Nah, PR itu minggu kemarin kan sudah dikerjakan oleh awal dengan PR dan diturunkan. Dikarenakan kamu melihat sholawatan sampai tidak mengerjakan PR-nya dan dari situ keyakinan tentang apa yang kamu langgar bertanggung jawab. Nah, karena kamu tidak bertanggung jawab, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu untuk memperbaiki diri, kamu harus mendahulukan ya kewajiban-kewajiban. Kemudian baru kamu melakukan kegiatan yang kamu sukai. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Itu tadi penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan dalam studi kasus seseorang siswa yang tidak mengerjakan PR. Yang pertama, saya stabilkan dulu identitasnya. Malah saya ajak nyanyi sholawatan. Sluku bato. Dia ikut nyanyi. Dia tidak merasa bersalah. Kemudian setelah itu saya validasi tindakannya. Apa yang salah dari Fatur tadi, yaitu dia tidak mengerjakan PR karena melihat sholawatan terlalu malam. Kemudian yang ketiga yaitu saya tanyakan keyakinan yang sudah disepakati dalam kelas, yaitu dia mengatakan bahwasanya dia melanggar keyakinan kelas yang namanya tanggung jawab. Kemudian saya arahkan bagaimana kamu memperbaiki dari kesalahan tersebut. Dia akan melakukan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu, baru melakukan kegiatan yang dia suka. Itu merupakan salah satu tindakan yang dalam menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini ikut serta mendengarkan fokus ya. Saya sangat senang sekali. Dari kami, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Nawalul Afton sudah memaparkan materi yang sangat detail. Nah, selanjutnya ini yakni sesi tanya jawab. Apabila ada ustadz-ustadzah yang ingin menanyakan sesuatu, mungkin ada yang belum jelas dari pemaparan tadi, silahkan. Oke, Ustadz Bilal dahulu, nggih. Monggo Ustadz Bilal.
Jadi untuk pemaparan dari awal yang saya tanyakan itu, jadi untuk memunculkan unsur intrinsik siswa, mungkin dari saya, pernyataan dari saya itu ini nanti bisa dibenarkan adalah menginformasikan dengan kontinu, dengan terus menerus tentang keyakinan kelas, kemudian disusul dengan pendekatan atau tindakan restitusi. Mungkin seperti itu pernyataan dari saya, atau tindakan yang lainnya. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya, ini dibatasi berapa pertanyaan? Satu orang satu. Oke. Padahal saya punya banyak sekali pertanyaan. Iya. Oke. Jadi tadi ada, jadi kan sudah memaparkan tentang kebutuhan manusia, ya. Ada penguasaan, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan juga bertahan. Ini sebenarnya saya hanya meminta tips saja sih, tidak bertanya, tapi hanya meminta tips, terutama ketika saya menghadapi kelas 6, yang mana biasanya psikologi kelas 6 dia adalah kakak kelas, kelas yang paling atas, dan dia mempunyai pemikiran untuk menguasai. Oh, aku kelas 6, aku bisa menguasai adik kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya tindakan anak-anak itu sudah mulai beling gitu ya, bisa dikatakan sudah mulai beling. Kalau kelas 5-nya mungkin sudah masih bisa terkontrol karena takut dengan kakak kelasnya. Nah, ketika dia masuk ke kelas 6 itu sudah dua gitu. Jadi dia kayak apa ya? Seakan-akan itu terus kelas 6 itu kan juga masa-masa puber gitu kan ya. Masih mencari jati dirinya, dia itu pengennya seperti apa. Nah, kira-kira tips untuk menghadapi anak yang seperti itu tuh gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Bilal dengan Ustadzah Muhaya. Yang pertama tadi dari Ustadz Bilal ada pernyataan kalau dari unsur intrinsik, ya motivasi intrinsik itu kalau menurut Ustadz Bilal itu bisa tumbuh atau berkembang jika kita sebagai gurunya itu bisa secara berkala dan bertahap terus membimbing dan membimbing dan ngasih tahu murid kita sebagai itu posisi kita sebagai guru. Mungkin itu yang saya tangkap. Nah, apakah ada statement lain dari Ustadz Awa atau bagaimana mungkin pandangan dari Ustadz Awa? Lalu yang dari Ustadzah Haya tadi, yaitu tips dari Pak Awa atau Ustadz Awa ini bagaimana cara menghadapi kelas 6. Nah, secara apa tadi penguasaannya, ya. Monggo, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Untuk dari Ustadz Bilal yang saya tangkap tadi, yaitu menambahkan wawasannya tentang motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang lahir dari dalam diri siswa. Betul apa yang dikatakan Pak Bilal tadi. Untuk motivasi intrinsik untuk kelas bawah kelas bawah, kelas 1, 2, 3 ini kita juga kesulitan bagaimana siswa ini memiliki motivasi dalam dirinya. Yang pertama yaitu kita memotivasi mereka, menginformasikan kepada mereka secara kontinu, terus menerus, bahwasanya ini adalah keyakinan. Ini adalah keyakinan kita yang harus ada dalam diri kita. Kemudian tidak hanya kita menginformasikan secara kontinu, kita juga harus melakukan pendekatan, gitu ya Mas Bilal ya. Melakukan pendekatan dengan siswa untuk meyakini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang dapat saya tangkap dari Ustadz Bilal. Yang nomor 2 yaitu tentang tips bagaimana cara siswa kelas 6 yang ingin memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan dasar dirinya, yaitu berupa kekuasaan. Kekuasaan atau penguasaan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau saat itu tidak terpenuhi, maka
seorang ingin melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Jikalau dalam diri kelas 6, kita tahu untuk kelas 6 ini kita anggap mereka belum bisa menemukan sebuah solusi. Bagaimana cara solusi yang baik ya? Solusi yang baik untuk memenuhi kebutuhan penguasaannya. Maka dari itu, ustadz-ustadzah ya memberikan arahan bagaimana sih caranya kamu untuk memenuhi kebutuhan penguasaan yang ada dalam diri kamu. Arahkan yang lebih baik. Contoh, semisal kelas 6, mentang-mentang kelas 6 kelasnya paling tinggi, paling senior di SD sini, dia berkuasa kepada siswa-siswi yang lain atau berada di bawahnya adik-adik kelasnya, menguasa paling hebat, paling pintar, paling. Tapi dari guru kelas sehingga dalam memenuhi kebutuhannya itu sebagai penguasa, kemudian sampai nyenggol adik kelasnya, kemudian membentak adik kelasnya. Guru kelas mengarahkan kepada siswa kelas 6 tersebut untuk memenuhi dasar kebutuhannya yang berupa penguasaan dengan cara yang lebih baik. Kalau sama adik kelas itu dinasehati, jangan dibentak, jangan disenggol. Kamu merasa paling besar di sini. Caranya yaitu dinasehati, diberi contoh-contoh yang baik, memberikan teladan-teladan yang baik. Mungkin dari itu tips yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan di kelas 6. Mungkin ada yang lain, Ustaz-Ustazah? Ini langsung saya ambil itu ya. Ini monggo Ustazah Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Awal, di sini kan saya mengajar kelas 3. Mungkin kalau dulu anak kelas 1 sampai kelas 3 itu masih bisa diarahkan. Tapi untuk sekarang ini, tahun ini sih lebih tepatnya, saya menghadapi siswa kelas 3, tidak hanya di kelas 3 saya saja, 3A, B, C, untuk berkata kasar atau berkata yang tidak seharusnya. Sebenarnya kan kita sebagai guru, tidak hanya saya saja, mungkin semua guru sudah menasihati, nah itu nggak baik, kamu meniru siapa? Nah itu kan kita setiap hari mungkin hampir lebih dari 20 kali untuk mengingatkan anak-anak. Ini anak-anak masih belum tersadar, padahal itu kita tidak menghukum Pak Awal. Saya ingin bertanya tips supaya anak itu sadar apa yang dia lakukan itu salah, tanpa kita harus menggunakan nada yang tinggi, tanpa kita harus mengingatkan berkali-kali itu bagaimana. Apakah perlu kita harus melakukan pemanggilan terhadap orang tua secara berminggu atau bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari Ustazah Yuyun tentang permasalahan siswa yang berkata kasar. Padahal sudah diberi tindakan berupa gini dan gini. Seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal kita tanamkan kepada siswa secara terus-menerus, yang dikatakan Ustadz Dila tadi. Setiap awal pembelajaran, ayo anak-anak kita lihat dulu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak semisal. Yang kedua, kita terus. Kemudian kalau nanti siang ada pembelajaran Ustazah lagi, bacakan lagi keyakinan-keyakinannya. Kita terus secara kontinu, terus menerus, lambat laun mereka akan meyakininya. Namanya juga iman Pak Zahir, kadang tebal, kadang tipis. Nah, iman itu kadang tebal, kadang tipis. Kalau tidak kita ingatkan secara terus menerus, maka akan semakin menipis. Jadi kita ingatkan keyakinan yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih. Mungkin itu untuk waktu yang diberikan ya, karena waktunya sudah sesuai dengan 1 jam lebih ini, saya kira 1 jam lebih. Untuk itu saya sebagai pribadi
terima kasih, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ustadz-ustadzah semuanya, Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih untuk menghadiri undangan saya, dan untuk apabila ada ustadz-ustadzah yang menginginkan atau bertanya tentang budaya positif, nanti bisa menghubungi saya, bisa WA, atau nanti kita mengajak ketemuan di layar belakang sana ya, di balik layar. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi ustazah semuanya. Apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata atau penyampaian materi, ada kesalahan, saya mohon diingatkan untuk dibenarkan, dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mari kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Ustaz Nawal Al-Qawwam. Oke, mungkin yang dapat saya simpulkan pada siang hari ini, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Baik itu sebuah kebaikan ataupun sebuah kesalahan, itu pasti ada sebuah alasan tersendiri dalam perilaku tersebut. Nah, peran kita sebagai guru adalah mewujudkan bagaimana budaya positif ini bisa terus tersampaikan atau terus menjadikan kebiasaan-kebiasaan untuk anak didik kita, yakni dengan membimbing, mendampingi setiap harinya, ya, karena tadi seperti yang Ustadz Bilal katakan juga, sebuah kebiasaan ini harus terus kita tanamkan secara kontinu atau berkala. Nah, maka sedianya kita sebagai seorang guru harus selalu sabar dan selalu membimbing anak didik kita. Cukup dari saya mengapresiasi juga untuk seluruh ustadz-ustadzah untuk fokusnya tadi yang luar biasa dalam mendengarkan Ustadz Nawal Al-Arton. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau kurangnya dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaim Fahmi, Kepala Sekolah SDNU Banat Bani Lamongan. Melihat dari guru kami Ustadz Nawalul Afton SPD mengikuti guru penggerak. Nah, hari ini melaksanakan aksi nyata, yaitu tentang budaya positif sekolah di SDNU Banat Bani Lamongan. Alhamdulillah, setelah melihat dan merasakan di SDNU luar biasa, baik penyampaian maupun dalam melaksanakan budaya di SDNU Banat Bani membawa perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, terima kasih kepada Pak Nawalul Afton. Lanjutkan untuk sebagai guru penggerak ini untuk menggerakkan SDNU Banat Bani Lamongan sehingga menjadi sekolah yang luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.